Apa sih yang barusan teman-teman dengar? Yaps, benar sekali. Suara kendaraan di jalan. Pernah gak sih teman-teman nanya gitu, kenapa sih kita bisa dengar suara? Atau gimana sih suara bisa ada atau tercipta? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan suara. Yuk! Nah, sebagai permulaan, coba deh teman-teman nyanyi atau ngomong gitu. Terus pegang tenggorokan teman-teman. Nah, apa yang teman-teman rasain? Yaps, teman-teman bisa ngerasain pakai jari-jari teman-teman bahwa di tenggorokan ada sesuatu yang getar-getar gitu kalau pas kita ngomong. Atau misal contoh lain nih, coba deh di sekitar teman-teman itu ada apa? Kalau misal ada meja, pukul mejanya. Kalau misal ada tembok, pukul temboknya. Kalau misal ada orang, pukul aja orangnya. Jangan. Nanti orangnya marah. Kenapa ya bisa bunyi? Jadi gini teman-teman. Tadi pas kedua benda ini bertabrakan satu sama lain, kedua benda ini akan mengalami yang namanya getaran. Nah, ketika suatu benda mengalami getaran, maka getaran tersebut akan mempengaruhi partikel-partikel yang ada di sekitar benda tersebut. Bisa jadi partikel udara atau bisa jadi partikel-partikel lain. Nah, partikel-partikel tersebut merambat, kemudian sampai dan ditangkaplah oleh telinga kita. Nah, itulah yang disebut dengan suara. Atau suara kita bisa kita definisikan sebagai getaran yang merambat. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih, kalau istilah keren dari getaran yang merambat itu kita sebut dengan gelombang. Nah, berdasarkan arah lambatnya, gelombang terbagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Contohnya adalah gelombang tali atau ombak di laut. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat searah dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang suara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gelombang suara memerlukan medium untuk perambatannya. Ada 3 medium yang bisa digunakan oleh gelombang suara untuk perambatannya. Yang pertama, udara. Yang kedua, zat cair. Dan yang ketiga adalah zat padat. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Jadi gini teman-teman. Semakin rapat mediumnya, maka semakin cepat pula suara bisa merambat. Nah, untuk perambatan suara pada zat padat, itu bergantung pada modulus Young dan kerapatan atau massa jenis. Dimana perumusannya adalah gini. Dimana V sama dengan akar E per rho. Dimana V adalah kecepatan, E adalah modulus Young, dan rho adalah kerapatan atau massa jenis. Kalau cepat rambat bunyi dalam zat cair, itu dipengaruhi oleh modulus bulk dan kerapatan zat cair tersebut. Dimana perumusannya adalah kayak gini. Dimana V sama dengan akar B per rho. Dimana V adalah kecepatan, B adalah modulus bulk, dan rho adalah kerapatan atau massa jenis. Yang terakhir adalah cepat rambat bunyi pada medium udara. Perumusannya kayak gini. Dimana V sama dengan akar YRT per M. V adalah kecepatan, Y adalah konstanta adiabatik, R adalah konstanta umum gas, T adalah suhu mutlak gas, dan M adalah massa relatif gas tersebut. Kalau kita lagi ngebahas tentang suara, maka kita nggak bisa lepas dari yang namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frekuensi didefinisikan sebagai jumlah getaran gelombang bunyi per detik. Ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini memiliki kisaran frekuensi
di bawah 20 Hz. Kecil banget ya. Nah, karena itu manusia nggak bisa nih dengar bunyi infrasonik. Tapi bunyi infrasonik ini keren banget loh teman-teman. Soalnya bunyi infrasonik ini bisa menembus suatu hambatan tanpa harus mengurangi besar frekuensinya. Nah, pemanfaatan untuk bunyi infrasonik ini adalah untuk mendeteksi getaran pada gerakan lempeng bumi. Bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini memiliki kisaran frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik inilah bunyi yang kita dengar pada kehidupan sehari-hari kita. Misal, waktu kita ngobrol, kita dengerin lagu, suara televisi, dan masih banyak hal-hal lainnya. Yang ketiga, yaitu bunyi ultrasonik. Nah, frekuensi untuk bunyi ultrasonik ini adalah 20 di atas 20.000 Hz. Wow, besar tuh. Jadi, manusia gak bisa juga nih dengar bunyi ultrasonik ini. Dan bunyi ultrasonik ini memiliki kebalikan daripada bunyi infrasonik. Kalau bunyi infrasonik itu mudah dalam menembus hambatan, maka bunyi ultrasonik ini sulit dalam menembus suatu hambatan. Nah, pemanfaatan untuk bunyi ultrasonik ini adalah ketika proses USG atau ultrasonografi. Nah, kita udah belajar banyak nih tentang bunyi. Mulai dari apa itu bunyi, bagaimana proses bunyi itu terjadi, medium perambatan bunyi, serta jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian ya. Cukup sekian, terima kasih.